Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah Masjid Jami Al-Atiq, alhamdulillah sama-sama baru saja kita menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang baru saja kita tunaikan menjadi ibadah yang akan dapat menambah amalan catatan kebaikan kita nanti saat kita sudah kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatul ula fi fadli dzikri. Qala sayyiduna sahibi ratib fi kitabih wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihum amwaluhum wala auladuhum an dzikrihi anna dzikra lillahi min a'dhamil awamir wa afdalil qurbati wa awsalil wasail. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Sedikit mulai malam hari ini, bismillah, kita berniat membaca takrir tabarukan kitab yang ditulis Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibi ratib. Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Mayoritas kita sering menyebutnya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tapi nama beliau yang aslinya Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Ini adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, fi fadli dzikri, di dalam fadilah berzikir. Qala sayyiduna sahibi ratib fi kitabih, berkata sayyiduna sahibi ratib fi kitabih, di dalam kitabnya. Jadi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, ma'asyiral ikhwani, wahai saudara-saudara sekalian. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berpesan kepada kita semua yang membaca Ratib Al-Haddad, yang membaca kitab Syarah Ratib Al-Haddad, sambil mengawali dengan sebuah doa, ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsira. Yang pertama kita didoain sama sahibi ratib, ja'alanallah, semoga Allah menjadikan kita, wa iyyakum, dan kalian semua, kalian yang membaca ratib, kalian yang membaca kitab Syarah Ratibur Ratib, minadz-dzakirina, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senang berzikir kepada Allah, katsira, dengan zikir yang banyak. Diawali dengan sebuah doa dari sahibi ratib buat kita semua, semoga kita menjadi ahli zikir, orang-orang yang ingat sama Allah dengan yang sebanyak-banyaknya sebutan zikir kepada Allah. Wa minal ladzi la tulhihum, dan dari sebagian orang-orang la tulhihum, yang tidak dilalaikan, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan anak-anak mereka, an dzikrihi, dari berzikir kepada Allah. Jadi luar biasa harapan kita didoain sama sahibi ratib menjadi orang-orang yang ahli berzikir, selalu ingat kepada Allah dan gak lalai dari berzikir kepada Allah, dan gak lupa dari berzikir kepada Allah. Karena sifat dasar manusia itu lupa. Manusia sering lupa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Disifatin sama Nabi, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nisyan, manusia, sama asal katanya.
Jadi kita ini sering lupa wajar, sifat manusiawi untuk sering lupa. Tapi di dalam doa ini Shahibi Ratib mendoakan kepada kita, betul lupa itu adalah sifat manusiawi, tapi jangan sampai lupa dari ingat sama Allah, lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan wa minal ladzina la tulhihum amwaluhum wala auladuhum an dzikrihi. Jangan sampai amwaluhum, harta yang kita punya, anak yang kita miliki, itu membuat kita lupa dari berzikir kepada Allah. Itu membuat kita lalai dari ingat sama Allah. Ini di dalam surah Al-Munafikun ayat 9 ada satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian lalai, jangan kalian lupa karena gara-gara harta, gara-gara urusan anak menyebabkan kalian lupa ingat kepada Allah. Karena biasanya orang suka lupa ini karena dua hal. Pertama karena urusan harta, kerja lagi enak-enaknya, datang panggilan sholat sampai dilupain. Dagang lagi laris-larisnya, toko lagi rame-ramenya buka, datang panggilan sholat, lupa sampai nggak ingat sama Allah. Yang kedua urusan keluarga, urusan anak. Ini kadang-kadang juga bisa membuat kita lupa kepada Allah. Terlalu sayang sama anak, asik main sama anak, sampai kita lupa bahwasanya ada panggilan perintah-perintah yang Allah berikan buat kita. Panggilan azan, lagi asik main sama anak. Panggilan azan, lagi asik manjain anak. Makanya diingetin sama Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika, dan siapa orang yang melakukan hal tersebut, dia lupa sama Allah karena urusan harta, karena urusan anak, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi, kata Allah. Dilanjutkan oleh Shahibi Ratib, anna dzikra lillahi min a'zamil awamir. Karena sesungguhnya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, min a'zamil awamir, termasuk bagian yang paling agung dari segala macam perintah-perintah Allah. Jadi zikiran yang kita sering baca, mau tahlilankah, mau baca tasbih, mau baca tahmid, mau baca istighfar, yang kadang-kadang sepele, kadang-kadang kita anggap remeh, gampang dilakuin, ini justru adalah amalan yang paling agung, perintah yang paling agung di antara perintah-perintah Allah lainnya. Tapi jangan disalah artiin kalimat ini, seolah-olah zikiran itu lebih penting daripada sholat, mendingan zikir aja nggak usah sholat. Seolah-olah zikiran itu lebih penting daripada puasa, mendingan kita duduk zikir aja nggak usah puasa. Puasa, sholat tetap perintah Allah, bahkan itu adalah min arkanil Islam, dan semua rangkaian perintah-perintah Allah yang Allah wajibin buat kita semua, apa aja bentuknya, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, tujuannya adalah untuk membawa kita ingat dan berzikir kepada Allah. Orang yang sholat, dalam sholat itu ada bacaan zikir, ada bacaan tasbihnya, ada bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita sujud, ada bacaan tasbihnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mengajak kepada kita untuk mengingat kepada Allah. Min a'zamil awamir wa afdalil qurubat, dan seafdol-afdolnya, seutama-utamanya kurbat, bentuk pendekatan kita kepada Allah. Jadi macam-macam cara seorang hamba untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Ada yang ngejalanin puasa sunnah untuk lebih dekat kepada Allah, silakan. Ada yang ngejalanin sholat tahajud di tengah malam untuk lebih dekat kepada Allah, silakan. Tapi Syekh Shahibi Ratib mengatakan wa afdalil qurbat,
Zikiran, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang ingat kepada Allah, termasuk amalan yang paling utama, amalan yang paling istimewa, kurbat untuk dekat kepada Allah. Wa ausolil wasail, dan yang paling cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita garis bawahin sedikit terakhir sebagai penutup, semua rangkaian ibadah yang kita kerjain kepada Allah itu semua sebagai perantara dan media yang membawa kita buat dekat kepada Allah. Jadi sholat bukan tujuan kita, kita puasa bukan tujuan kita, kita zakat, kita haji, kita ibadah, duduk di masjid, ngaji, bukan tujuan kita. Itu semua hanya perantara, itu semua hanya sebagai wasilah, itu semua hanya sebagai media atau kendaraan yang ngebawa kita buat sampai kepada Allah. Contoh logikanya, kita mau berangkat dari Kampung Melayu ke Bandung, wasilahnya macam-macam, medianya macam-macam, caranya macam-macam. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta, ada yang naik mobil, ada yang naik motor, yang jalan kaki juga ada. Nah, itu semua bentuk wasilah, bentuk perantara, bentuk media yang ngebawa kita sampai kepada tujuan kita. Mau cepat naik pesawat, naik kereta juga bisa, naik mobil juga bisa, naik motor juga bisa. Nah, semua ibadah yang kita kerjain kepada Allah, sholat, puasa, zakat, itu media, semua sarana yang membawa kita untuk sampai kepada Allah. Dan dirangkum oleh Shahibur Ratib, wa ausolil wasail, dan wasilah perantara yang paling cepat sampai menghantarkan seorang hamba untuk dekat kepada Allah lewat jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kita diperintahin buat zikir kepada Allah. Nggak harus 33, nggak 100, nggak kudu 1000, diperintahin sama Allah sebanyak-banyaknya. Semampu kita berzikir kepada Allah, minimal setiap habis sholat fardu, zikiran yang sering dibaca oleh imam kita jangan tinggal. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1 kali, semuanya berjumlah 100. Jangan sampai ditinggal setiap kita habis sholat fardu, karena ini Allah yang memerintahkan kepada kita. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah, sucikan Allah bukratan di waktu pagi, wa asila, dan di waktu petang. Besok kita sambung lagi cerita-cerita yang dikarang, yang ditulis oleh Shahibur Ratib. Intinya adalah yang pertama, Shahibur Ratib mendoakan kita semua, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Hidup kita ingat kepada Allah, pada saat menutup hidup ini, ketika kita berpulang mati dalam keadaan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sekarang kita baca Fatihah, kita hadiahin buat orang-orang tua kita, buat keluarga kita, buat guru-guru kita semua, buat pengurus Masjid Jami Al-Atiq yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah, doa yang sering kita baca setiap malam Jumat ini dan malam-malam lainnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah maafkan segala macam kesalahan-kesalahan mereka. Dan buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita yang masih berada di tengah-tengah kita, kita doain mudah-mudahan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih ada di tengah-tengah kita, kita doain mudah-mudahan Allah berikan panjang umur buat mereka semua, Allah sehatkan lahir dan batin, Allah tambah berkah hidup mereka semua. Dan juga buat kita,
buat pengurus Masjid Al-Atiq, buat petugas muadzinnya, buat petugas imamnya, buat petugas merbotnya, dan buat jamaah-jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala macam urusan-urusan kita semua. Allah sampaikan segala macam maksud dan apa-apa yang kita cita-citakan. Dan juga kita doain ada jamaah kita, tetangga kita yang mendapat kesempatan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama Bapak Anas, jamaah kita. Yang kedua Bapak Haji Rudi Doni, mantunya Haji Pak Haji Nafik ya. Jamaah kita yang aktif di masjid, selalu sholat berjamaah, dapat kesempatan undangan dari Allah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan proses ibadah haji mereka, Allah berikan mereka sehat afiat dan kembali ke tanah air, kembali ke rumah, kembali ke kampung, membawa predikat haji yang mabrur, membawa berkah buat kita semua. Dan mudah-mudahan buat kita semua nih, buat kita semua, buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita doain mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa sahbihi wa ahli baitihi thumma ila arwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina fid din ajma'in ya rabbal alamin. Anna Allah ta'ala yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajatin fil jannah wa ila arwahi man dufina fi hadzal maqam. Anna Allah ta'ala yaghfir lahum yarhamhum yaghfir lahum yarhamhum yaghfir lahum yarhamhum wa ala niyati anna Allah lana an tahfadhana wa an taqdiya hajatina wa an taqdiya hajatina wa an tuyassira umurana wa an tuballigha maqasidana wa an tuballigha maqasidana wa an tashfiya mardana wa an tashfiya mardana bijudik wa karamik wa bijai habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sahibi ratib qutbil irsyad wa qawthil ibadi wal bilad al habib lah ada sahibi ratib wa usulih wa furu'ih wa sahibi ratib qutbil anfas al habib Umar bin Abdurrahman al Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulih wa furu'ih anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Yasin pelan-pelan bareng-bareng. Perhatiin makhorijul huruf dan panjang pendeknya, sambil niatin segala macam hajat-hajat kita. Dengan berkah surah Yasin Allah kabulkan segala macam hajat dan niat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun.
qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin.